Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan sebuah hadis yang cukup penting yang saya ambil dari kitab, namanya kitab Misbahus Syariah Miftahul Haqiqah, yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ya, ini bukunya. Pada halaman 70 ya. Saya baca hadisnya, mengambil manfaat tentang masalah hikmah puasa dengan syarah atau penjelasan yang sederhana mengingat waktu yang sedikit. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, tadi ayah beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Rasulullah, as-shaumu junnatun min afatid dunya wa hijabun min adabil akhirah. Sekiranya manfaat puasa hanya ini saja sudah cukup luar biasa, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau hanya ini saja, atau sekiranya hikmah dan manfaat puasa hanya ini saja sudah cukup. Sangat banyak sekali. Kata Rasulullah, puasa itu puasa yang hakiki, puasa yang sebenarnya, puasa khawas bukan puasa awam. Apalagi puasa khawasul khawas tentu lebih dalam lagi. Puasa yang hakiki dengan iman yang benar sebagai junnah, sebagai benteng. Benteng dari apa? Min afatid dunia, dari semua bahaya bencana petaka dunia. Sekarang apa tergambar di benak kita tentang petaka dunia? Misalnya bencana alam, tsunami, gempa, banjir, ya, halilintar, hujan lebat, apa saja tergambar di benak kita tentang bencana dunia, maka puasa menjadi benteng bencana-bencana tersebut. Luar biasa. Jadi artinya ketika suatu masyarakat semuanya berpuasa secara hakiki dan sebenarnya, maka aman dari bencana apapun. Ya. Wa hijabun min adabil akhirah, dan menjadi hijab dari azab akhirat. Artinya bahwa puasa ini yang merupakan bagian dari fikih mengantarkan umat kepada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Ada surga duniawi, ada surga ukhrawi. Ketika tidak dilaksanakan dengan sebenarnya, maka ada azab duniawi, ada azab ukhrawi sebaliknya. Apalagi kan puasa mengantar kepada ketakwaan. Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya la'allakum tattaqun. Ternyata la'allakum tattaqun ini bukan hadap, bukan tujuan nihai, bukan tujuan terakhir, bukan finish di situ. Kalau finish di situ puasa untuk bertakwa, kita nggak merasakan nikmatan. Apa hikmahnya puasa untuk takwa? Tidak demikian. Jadi untuk berpuasa agar bertakwa, takwa sebagai tujuan, sebagai hadap, bantu loncatan, di balik takwa ada segudang kebaikan, segudang keberkahan. Berpuasalah agar kalian bertakwa. Kalau takwa nanti apa yang didapati? Didapati ini benteng dari bencana dunia, hijab dari adab akhirat. Akan ada solusi. Keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan sangat banyak sekali. Di balik takwa segudang. Ya, tertolaknya bencana, tidak adanya penyakit, kekayaan, hapus kemiskinan, kesejahteraan, keadilan. Ini di balik takwa. Karena itu la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tadkhulunal jannah. Kalau dikatakan kutiba alaikumus syiyam la'allakum tadkhulunal jannah, sempit sekali puasa itu. Puasa untuk masuk surga. Ya kita bahagia karena kita melihat dengan mata materi surga, masya Allah. Tidak, la'allakum tattaqun lebih dari itu, bahagia dunia dan akhirat. Bahkan Allah menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri, suatu kampung ya bertakwa, ini takwa jama'i, takwa rombongan, bukan takwa individu. Ada takwa individu, ada takwa keluarga, ada takwa jami masyarakat, ada takwa negara, ada takwa dunia. Bertingkat-tingkat. Juga hikmahnya bertingkat-tingkat manfaatnya. Sekiranya suatu penduduk, suatu kampung, suatu negara, semuanya bertakwa. Walau anna ahlal qura, semuanya amanu wa taqwa, beriman secara benar dan bertakwa dalam amaliyah, la fatahna, kata Allah, kami akan bukakan pintu langit, pintu bumi keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Semua keberkahan akan Allah bukakan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada namanya tsunami, tidak ada gempa, ya. Tidak ada namanya corona, tidak ada penyakit apapun. Kebahagiaan dunia dan akhirat.
Walakin kazzabu, tapi mereka sebagian besar mendustakan sehingga Allah mendatangkan azab, petaka, bencana dan macam-macam. Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq terkait masalah puasa yang hakiki. Puasa yang hakiki yang bagaimana? Ini sangat berat. Buat saya pribadi sangat berat puasa menurut Imam Ja'far Shadiq ini. Saya hanya membacakan saja, semoga siapa bisa mengamalkannya. Mohon doa antum semuanya. Perhatikan sabda beliau. Fa'idha sumta fanwi bisawmika kuffa atau kaffan nafsi anis syahwati wa qata'al himmati an khutuwati syaitan. Jika engkau berpuasa, maka bertekadlah. Niatlah secara sungguh-sungguh dengan puasamu itu untuk mengekang hawa nafsu, mengekang syahwat-syahwat dan memutuskan kehendak daripada khutwah-khutwah jalan-jalan langkah-langkah setan-setan. Jadi paling enggak kita sebelum Ramadan, mendekati Ramadan kita sudah ancang-ancang, sudah niat. Kalau kita misalnya mau lomba lari kan nggak langsung lari, ya. Perlahan-lahan kita berdiri sedikit jongkok, terus pelan-pelan langsung lari begitu. Kita mau naik motor, naik mobil kan dipanasin dulu begitu, siap baru. Begitu. Puasa begitu pula. Kita mau puasa, kita niatnya dibenarkan dulu dari kita. Jangan kita niat puasa hanya secara fikih yang sempit saja. Yaitu kita niat karena Allah untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu secara fikih dalam ta'rif as-shaum, ta'rif puasa. Tapi dalam pengertian yang lebih tinggi yaitu akhlak dan irfan, ketika kita niat berpuasa, ingin berpuasa, kita pun niat tekad ingin meninggalkan semua yang diikuti oleh syahwat kita. Syahwat kita sekecil apapun jangan kita turuti, kita cut. Dan langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan, kita cut, kita potong, kita bendung sekuat mungkin. Tentu ini perlu ilmu pengetahuan. Apa itu khuwati syaitan? Apa itu langkah-langkah setan? Dan syahwat apa padanannya? Ya. Kenapa kita punya syahwat? Kenapa harus dikat? Ya. Bagaimana caranya? Pernah saya jelaskan bahwa kita ini, ruh kita memiliki 4 kekuatan. Al-quwatul aqliyah, kekuatan akal. Al-quwatul ghadabiyah, kekuatan emosional. Al-quwatul syahwiyah, kekuatan syahwat. Al-quwatul khayaliyah. Ini 4 kekuatan ruh. Nah, ketika kita mengekang syahwat, bagaimana? Kita tingkatkan kekuatan akal kita. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Karena al-quwatul aqliyah, kekuatan akal, daya pikir harus dibawa kekuatan syariat. Jadi kekuatan yang paling adalah syariat. Di bawahnya adalah kekuatan akal. Baru yang lain itu kekuatan ghadab, murka, emosi, adalah kekuatan syahwat, kekuatan khayal harus di bawahnya dan dipimpin oleh kekuatan akal. Akal di bawah syariat. Ini artinya kita mengekang dan memutuskan hawa nafsu dan langkah-langkah setan. Ya. Karena itu ketika ada berpuasa dengan mengenal syariat dengan baik, menggunakan akalnya dengan ilmu pengetahuan, maka puasanya itu akan dapat membentuk rantai-rantai yang dapat membelenggu setan. Dan puasanya itu dapat membuka pintu-pintu surga dan pintu neraka. Itu puasa yang sebenarnya. Jangan sampai puasa kita berpuasa menahan lapar dan dahaga. Karena lemahnya iman kita, sedikitnya ilmu kita, puasa kita tidak sampai membentuk rantai-rantai yang dapat membelenggu setan-setan. Puasa kita tidak sampai membuka pintu-pintu surga, tidak sampai menuju pintu neraka. Sehingga sebagai orang yang berpuasa, tetap saja berpuasa, tapi syahwatnya diumbar, tetap berdusta, tetap mencuri, tetap berzina, tetap mabuk. Puasa jalan terus. Jadi puasa tidak membentuk rantai. Jadi arti hadis menyatakan bahwa bulan puasa itu setan-setan dirantai, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu artinya puasa kita yang membentuk rantai, membelenggu setan itu. Bukan puasa membawa puasa menjadi rantai, bukan puasa kita. Nah, jadi banyak orang berpuasa, puasanya tidak membentuk rantai sehingga ya tetap digoda oleh setan. Begitu. Wa anzil nafsaka manzilatal marda la tashtahi ta'aman wala syaraban. Ini meningkat lagi. Ini puasa tingkat tinggi. Bukan sekedar puasa fikih. Puasa tingkat tinggi, puasa irfani. Imam Ja'far mengajarkan apabila engkau berpuasa maka jadikan dirimu itu seperti orang sakit, seperti pasien. La tashtahi ta'aman wala syaraban. Yang enggak nafsu makan, enggak nafsu minum. Ya nafsu ditahan. Sehingga ketika iftar pun
Dia sholat dulu, doa dulu, terus baru iftar. Ini pun tidak dengan hawa nafsu, tapi dengan memilih makanan yang menyehatkan dirinya, yang sesuai dengan kondisi badannya. Tidak diumbar hawa nafsunya. Kenapa? Karena dipotong hawa nafsunya dengan berpuasa itu. Nah, karena kata Ibnu Ja'far Shadiq, ketika engkau berpuasa, jadikan dirimu seperti orang yang sakit, tidak nafsu makan, tidak nafsu mikun. Nafsunya beribadah, berdoa, bulan doa, bulan rahmat. Makan sekedar menguatkan saja, pilih yang menguatkan. Apa misalnya? Madu dengan korma, cukup sudah. Ya, kalau yang lain tidak menguatkan, apalagi membahayakan. Minum es apalagi sangat membahayakan. Ya, bisa jadi malah jadi berdosa ketika membahayakan dirinya. Ya, jadi kita berusaha untuk menjadikan diri kita seperti pasien yang tidak nafsu makan, tidak nafsu minum. Mutawaqqi'an fi kulli lahzatin shifa'aka min maradidz dzunub. Yang selalu mengharapkan setiap saat kesembuhan dari penyakit-penyakit dosa. Dosa adalah penyakit. Dengan berpuasa maka akan dihapus semua dosa itu yang sebagai penyakit. Wa tahhir batinaka min kulli kadarin wa ghaflatin wa zulmatin yaqta'uka an ma'nal ikhlas liwajhillahi ta'ala. Sucikanlah batinmu, ruhmu, jiwamu, sukmamu, apa bahasanya? Sucikan batinmu, jiwamu, ruhmu dari semua kotoran, dari semua kelalaian, dari semua kegelapan. Sucikan semua itu sehingga tidak sampai membendung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kotornya hati, kelalaian, adanya dosa-dosa, dosa kecil atau dosa besar itu bisa memutuskan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang sesungguhnya, ya. Tawadhu yang sesungguhnya, bukan tawadhu keikhlasan dengan makna yang disampaikan oleh masyarakat, ya. Karena tawadhu misalnya yang masyarakat sampaikan beda dengan tawadhu yang imam sampaikan. Kalau masyarakat kita mendengar, misalnya orang kaya, ada orang kaya, ya, tapi dia keluar jalan kaki, dia pakai sepeda malah. Kita bilang, kata masyarakat, masa tuh orang kaya tawadhunya luar biasa, pakainya sederhana, nggak naik mobil yang mewah, malah naik sepeda, malah jalan kaki, luar biasa tawadhunya. Tawadhu bukan di situ, tawadhu bukan di sepeda atau di pakaian, itu makna masyarakat. Tawadhu dengan keimanan. Ikhlas begitu pula. Ketika orang misalnya nggak mau dibayar atau ngasih yang dia miliki, masalah ikhlasnya luar biasa. Itu ikhlas mana masyarakat. Ikhlas sebenarnya adalah mana mengandung ma'rifatullah, mengandung akidah, bukan di situ. Ya. Jadi orang yang tawadhu bukannya makannya dikit. Bisa jadi orang makannya banyak pun karena badannya besar, ya dia tawadhu. Tawadhu bukan berarti orang jalannya menunduk. Kalau dia memang sakit, kurus, ya jalannya menunduk. Bisa aja orang yang jalannya gemuk, dia begini, dia tawadhu. Tawadhu sifat batin, bukan dari lahirnya. Kadang lahirnya menunjukkan sifat batinnya, itu kadang-kadang. Ya. Bahkan di lain kesempatan Rasulullah bersabda, "Wasamu yumitu hawan nafsi wa syahwatat tabi'i." Puasa itu, puasa yang hakiki pasti akan mengekat, memotong hawa nafsu. Puasa yang hakiki. Jadi kalau kita puasa juga syahwat, ada juga ambisi nanti lebaran, ambisi beli apa, pakaian, ini itu macam-macam makanan, pesan, tergambar di benak kita mau pesan apa, mau bikin apa, itu bagian dari syahwat. Berarti puasanya belum sampai yang diajarkan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Wa fi hayatul qalbi wa taharatul jabarih. Puasa itu dapat menghidupkan hati. Hati jadi tentram, hati jadi tenang, jadi bahagia, bahjah wasyurur. Dan puasa dapat mensucikan jawarih. Jadi anggota badan kita, mata, telinga, tangan, kaki, suci dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang dosa. Itu berkat atau manfaat dan hikmah puasa yang luar biasa. Wa ibadatul zahir wal batin, puasa dapat meramaikan lahir dan batin. Lahirnya berbuat baik, batinnya menjadi bahagia. Ya. Wa syukru ala ni'ami, dapat melakukan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wal ihsanu ilal fuqara. Puasa itu mendorong seorang berbuat ihsan kepada fakir miskin dengan sedekah sesuai kemampuannya, dengan berbuat baik pada fuqara. Ini bulan puasa, bulan sedekah pada fakir miskin, ya. Wa ziyadatut tadarrui wal khusyu'i wal buka, dan puasa yang hakiki itu menambah seseorang bertambah tadarru, bertambah khusyuk, bertambah banyak tangisannya. Wa hablul iltija' ila Allah taala, dapat menambah dia lebih kuat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa sababu inkisari syahwati wa takhfiful hisabi wa tadhiful hasanat. Puasa hakiki dapat memecahkan, menghancurkan syahwat, dapat meninggalkan hisab, dan dapat melipat gandakan kebaikan. Wa fihi minal fawaidi ma la yusa. Dan dalam puasa yang hakiki yang sebenarnya ada fawaid, manfaat, hikmah yang tidak bisa dihitung dengan jari kita. Itu Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Ya mudah-mudahan ini yang saya terjemahkan yang mungkin disyarahkan pada waktu, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang sebaik-baiknya insyaallah dari ucapan Imam Ja'far Shadiq ini insyaallah. Khusus buat saya pribadi dan buat keluarga saya insyaallah ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya, buat kita semuanya. Mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan, kehilafan, mohon dikoreksi, perbaiki, dan mohon doa antum selalu. Hadan wa hukum ajma'in wa ala fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.